Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Tiara Anggini akan menjelaskan tentang pembagian ahli waris dan wasiat. Ahli waris dari laki-laki itu dibagi menjadi 10, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak laki-laki dari paman, suami, dan bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Selanjutnya ada ahli waris dari perempuan, ada 7. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Yang kelima, saudara perempuan. Yang keenam, istri. Yang ketujuh, bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Hak waris yang tidak bisa gugur kepada suami, istri, ayah dan ibu, anak kandung. Yang tidak mendapatkan waris yaitu budak laki-laki atau perempuan, budak yang merdeka karena kematian tuannya. Ketiga, budak wanita yang disetubuhi tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. Yang keempat, budak yang merdeka karena berjanji membayar kompensasi tertentu kepada majikannya. Yang kelima, pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris. Selanjutnya ada orang yang murtad dan berbeda agama, itu tidak boleh dan tidak mendapatkan warisan. Terus ada asobahah, yaitu orang yang mendapat warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Urutan asobahah yang paling dekat yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan dari saudara laki-laki kandung, keponakan dari saudara laki-laki seayah, paman, dan sepupu. Ashabul furud yaitu orang yang mendapat warisan berdasarkan yang telah ditentukan dalam kitabullah. Kadar waris untuk ashabul furud yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ashabul furud yang mendapat 1/2 yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, saudara kandung. Selanjutnya ada ashabul furud yang mendapat 1/4 yaitu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Yang kedua, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Selanjutnya ada ashabul furud yang mendapat 1/8, hanya ada satu, yaitu istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Ashabul furud yang mendapat 2/3, 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah. Ashabul furud yang mendapat 1/3 yaitu ibu jika si mayit tadi dihaj, 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan seibu. Ashabul furud yang mendapat 1/6. Yang pertama, ibu jika memiliki anak atau cucu atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua, nenek jika tidak ada ibu. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki dan masih ada anak perempuan kandung. Yang keempat, saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan kandung. Ayah jika anak atau cucu, kakek jika tidak ada ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Penghalang dalam waris yaitu nenek terhalang mendapat waris jika masih ada ibu, kakek terhalang mendapat waris jika masih ada ayah, saudara laki-laki seibu tidak mendapat waris jika masih ada anak, cucu, ayah, dan kakek. Saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapat waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Saudara laki-laki seayah tidak mendapat waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki seayah seibu. Yang menyebabkan saudara perempuan mendapatkan jatah
separuh laki-laki karena ada 4, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, sepupu laki-laki, keponakan laki-laki, tuan yang membebaskan budak mendapatkan waris tetapi saudara perempuan mereka, tanpa saudara perempuan mereka. Selanjutnya ada wasiat. Wasiat adalah pemberian seorang kepada orang lain berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh si penerima sesudah orang yang berwasiat meninggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.